Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Lailatul Fitri dengan NIM 241F10047 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa di Universitas PGRI Argopuro, Jember. Terbuatnya video ini demi memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Tunalaras yang diajarkan oleh dosen kami, yakni Ibu Sugi Hartati, SPD, MPD. Judul presentasi saya kali ini adalah penanganan anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang menyebabkannya kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Anak tunalaras juga disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Beberapa faktor yang menyebabkan anak tunalaras diantaranya faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan adalah faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor keturunan ini diturunkan dari orang tua kepada anak melalui gen atau kromosom. Sedangkan faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi anak tunalaras dikarenakan anak tunalaras memiliki hambatan emosi dan tingkah laku, sehingga anak tunalaras mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Lingkungan yang dapat mempengaruhi anak tunalaras diantara lain yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Inilah beberapa ciri-ciri anak tunalaras diantaranya menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku di sekitarnya, dan juga menunjukkan sikap agresif yang mengganggu orang lain, menunjukkan sikap bermusuhan, keras kepala, menentang atau menghina orang lain, menyakiti hati orang lain, berkelahi, dan merusak milik orang lain. Penanganan anak tunalaras dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah membangun konsistensi dan struktur, memberikan pelatihan keterampilan sosial, dukungan terapi perilaku atau bicara, menunjukkan kesabaran dan empati, berkolaborasi dengan guru dan tenaga profesional, mengakomodasikan kebutuhan khusus anak, memberikan model perilaku benar, menguatkan perilaku benar dengan memberikan reward, menghentikan perilaku salah dengan menolak reward. Konsistensi adalah kemampuan untuk terus-menerus berusaha sehingga mencapai tujuan dengan sikap dan perbuatan yang tetap dan selaras. Konsistensi dapat diartikan
dapat diartikan sebagai berikut. Kemampuan untuk bertindak secara teratur, stabil, dan berkelanjutan. Ketetapan, kemantapan dalam bertindak. Memiliki pola perilaku yang stabil dan dapat diandalkan. Selalu berusaha menyelaraskan perkataan, sikap, dan perilakunya. Struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem objek atau sistem yang terorganisasi. Pelatihan keterampilan sosial SST adalah terapi perilaku yang membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan dan perilakunya. Berkolaborasi dengan guru dan tenaga profesional adalah upaya bersama untuk meningkatkan pembelajaran dan metodologi pengajaran. Di sini contoh memberi reward adalah ketika anak mampu mengikuti atau menerapkan apa yang sudah kita ajarkan dengan baik. Pada saat itulah kita akan memberikan reward atau hadiah kepada anak agar akan bertambah semangatnya dalam mengikuti atau menerapkan apa yang sudah kita ajarkan. Menolak reward adalah ketika anak tidak mampu mengikuti arahan sebagai konsekuensinya. Guru tidak akan memberikan reward atau hadiah kepada anak sampai anak mampu mengikuti atau menerapkan apa yang telah diajarkan. Kesimpulan presentasi saya kali ini adalah anak tunalaras merupakan anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang menyebabkannya kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Anak tunalaras juga bisa disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi tunalaras adalah faktor lingkungan dan faktor keturunan. Beberapa ciri-ciri anak tunalaras adalah menyakiti hati orang lain dan berkelahi, merusak milik orang lain. Penanganan anak tunalaras adalah memberikan dukungan perilaku atau bicara, menunjukkan kesabaran dan empati. Berkolaborasi dengan guru dan tenaga profesional, mengakomodasikan kebutuhan khusus anak, dan memberi reward dan menolak reward. Hanya itu saja presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dari awal terbuatnya video sampai akhir, saya mohon diperbanyak maafnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.